kembali kepada persoalan di bulan Ramadan. Jadi Ramadan adalah mengajarkan kita, memerintahkan kita untuk berpuasa di dalamnya. Yang kedua, ada peristiwa besar di dalam bulan Ramadan itu, yaitu turunnya Al-Quran. Ayatnya yaitu Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi Syahrul Ramadan, bulan Ramadan ini adalah unzila fihil Quran, di dalamnya diturunkan Al-Quran. Apakah bulan Ramadan ini hanya berlaku diturunkan Al-Quran pada zaman Rasulullah? Kita sebagai umat Rasulullah juga harus merasakan bahwa Al-Quran itu turun kepada kita. Di mana supaya Al-Quran itu turun kepada kita? Ya kita baca Al-Qurannya, kita tadarus Al-Quran, kita perbanyak bacaan-bacaan Al-Quran kita, gitu kan. Bahkan syukur-syukur kalau kita bisa menghatamkannya, maka Allah akan naikkan derajat kita juga. Allah akan kasih bonus kepada kita, dan itu kita rasakan. Gitu. Jadi kenapa Al-Quran itu harus dibaca oleh kita semua? Karena Al-Quran itu menjadi makanan batin kita. Pernah saya sampaikan di sini juga, di majelis ini, bahwa kita sebagai manusia itu punya kebutuhan zahir, punya kebutuhan batin. Kebutuhan zahir apa? Yaitu tadi, kalau tidak diisi kebutuhan zahir kita, kita akan kelaparan. Nah, sama kebutuhan batin, kalau tidak pernah kita isi, kita akan oleng. Nah, kebutuhan batin ini apa? Makanannya. Makanan bagi kebutuhan batin adalah yaitu dengan Al-Quran. Maka Al-Quran itu adalah menjadi ruh. Ada yang mengatakannya begitu. Al-Quran itu adalah sebagai ruh. Apa Al-Quran itu sebagai ruh? Ketika Al-Quran itu dibaca. Al-Qurannya itu bentuk kitabnya, kita baca. Tapi kalau Al-Quran yang kita hanya kita pajangkan di rak buku, kita pajangkan di etalase rumah kita, tidak pernah kita baca, sama saja. Al-Quran tidak pernah dibaca, tidak menjadi ruh, dia tidak hidup, gitu kan. Handphone saja, kalau tidak pernah kita sentuh, dia akan mati terus. Tapi ketika kita sentuh, handphone ini akan jadi hidup. Jadi Al-Quran itu juga seolah-olah apa istilahnya, Al-Quran itu akan hidup ya, ketika kita baca, kita bersentuhan langsung. Nah, kita baca Al-Quran walaupun hanya sekedar masih mata yang membaca, belum sampai kepada hati, itu menjadi proses belajarnya kita. Dalam ilmu tasawuf dikatakan bahwa Al-Quran yang kita baca itu adalah ketika tingkatannya untuk orang-orang yang sudah hafal. Jadi orang yang menghafal Al-Quran itu luar biasa. Dia seperti Rasulullah. Jadi Rasulullah selama bulan Ramadan itu, dalam cerita-cerita, Rasulullah selama bulan Ramadan itu adalah mentakrir. Artinya mentakrir ini adalah mengulang-ulang bacaan Al-Quran yang sudah Rasulullah hafal. Siapa yang menyimaknya? Adalah langsung malaikat Jibril. Nah, jadi malaikat Jibril dengan Rasulullah saling bersimahan mendengarkan bacaan Al-Quran. Nah, Rasulullah membacakan Al-Quran. Nah, malaikat Jibril yang mendengarkan langsung. Masih benar hafalannya atau tidak? Nah, oleh karena itu pelajaran dari peristiwa Rasulullah dan malaikat Jibril ini adalah mengajarkan kepada kita ya, untuk supaya selama bulan Ramadan itu ya kita mentadarus Al-Quran terus. Al-Quran itu kita baca. Nah, ketika Al-Quran kita baca terus, mudah-mudahan itu akan menjadi
sinar atau cahaya di dalam hati kita. Maka ada doa lagi yang dikatakan doa apa untuk supaya kita kuat, supaya kita menghafal Quran atau membaca Al-Qur'annya menjadi filosofi yang bagus, filosofi yang baik buat kita juga, yaitu Allahumma arhamna bil Qur'an itu. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasita wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Artinya apa? Allahumma arhamna bil Qur'an. Ya Allah, berikanlah rahmat kepada kami dengan Al-Qur'an. Waj'alhu lana, dan jadikan waj'alhu lana bagi kami Al-Qur'an itu, yaitu menjadi apa? Imam. Jadi jadikan Al-Qur'an sebagai imam. Wahudan, jadikan sebagai petunjuk. Nur, jadikan sebagai cahaya. Imamau wa hudan wa rahmah. Allahumma ij'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Baru terakhirnya itu, insya Allah bicara kita nanti adalah bicara yang menunjukkan bahwa apa yang keluar dari mulut kita itu adalah seperti Al-Qur'an, mengalir. Hadirin yang dirahmati Allah, jadi selama bulan Ramadan Allah perintahkan kita untuk saum, berpuasa, dan sekaligus untuk memperbanyak bacaan Al-Qur'an kita. Jadi mari kita sama-sama tirakati di dalam bulan Ramadan itu, yaitu dengan berpuasa dan membaca Al-Qur'an. Dan ini tidak hanya